Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala qad aflahal mu'minun الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah Jumat ini, tidak lupa marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih diberi kekuatan dan kesempatan untuk dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu jamaah sholat Jumat. Sebagai wujud rasa syukur itu, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, mudah-mudahan dengan takwa itu kita mampu melaksanakan kewajiban yang diperintahkan Allah kepada kita dan menjauhi segala yang dilarangnya. Karena di balik perintah dan larangan Allah itu pasti memiliki makna yang besar bagi kelangsungan hidup, tidak terkecuali perintah melaksanakan zakat. Firman Allah pada surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 4 yang artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari sesuatu yang tiada berguna.
dan orang-orang yang menunaikan zakat. Surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 4. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ayat yang terdapat dalam surat Al-Mu'minun ini menegaskan bahwa sesungguhnya zakat di samping menjalankan rukun Islam juga merupakan bukti nyata dan indikasi sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka dijamin oleh Allah akan mendapatkan kemuliaan dan keberuntungan, bahkan kesuksesan yang besar yang akan didapat tidak saja di akhirat, tetapi juga di dunia ini. Mengingat permulaan ayat tersebut menggunakan istilah aflaha yang menurut Dr. Atabik Lutfi MA dalam tafsir Tazkiyah, setiap ayat yang menggunakan istilah aflaha dengan turunannya mengandung makna keberhasilan dan keberuntungan yang berorientasi pada kehidupan dunia dan akhirat. Makna keberhasilan dan keberuntungan dunia akhirat tentang zakat itu juga dapat dipahami secara bahasa dari makna zakat itu sendiri, yang berarti bertambah. Artinya, siapa yang mengeluarkan zakat dari sebagian harta benda miliknya akan mendapatkan tambahan, bahkan tidak sekedar tambahan biasa, tetapi tambahan yang berlipat ganda. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mudhafun. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itu adalah orang-orang yang melipatkan pahalanya. Surat Ar-Rum ayat 39. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Istilah zakat secara bahasa juga bisa dimaknai dengan tazkiyah atau menyucikan. Sehingga orang yang mengeluarkan zakat berarti menyucikan harta benda miliknya dari harta yang bercampur dengan harta yang menjadi hak orang lain, dan juga menyucikan diri pribadi dan rohaninya dari sikap dan perilaku yang tidak baik. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan harta mereka dan menyucikan jiwa mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Zakat yang dikeluarkan oleh muzaki, orang yang mengeluarkan zakat, secara psikologis akan mampu mendidik dirinya sebagai orang yang memiliki pribadi yang mulia, memiliki rasa peduli dan solidaritas yang tinggi dengan sesama. Rasa peduli dan solidaritas tinggi ini menurut teori pendidikan akan mampu mewujudkan dirinya sebagai orang yang memiliki kecerdasan sosial, sekaligus juga mewujudkan kecerdasan spiritual. Sedangkan kedua kecerdasan ini merupakan pilar utama dalam meraih keberhasilan dan kesuksesan yang tidak saja di akhirat nanti, tetapi juga di dunia ini. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung dunia akhirat orang yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sementara dari sisi yang lain, zakat yang menjadi haknya fakir miskin, yang merupakan bagian dari 8 asnaf yang berhak menerima zakat,
Jika tidak diberikannya, maka bisa menimbulkan berbagai macam kejahatan sosial. Orang yang mengalami banyak tekanan ekonomi dan sosial sangat mudah melakukan kejahatan seperti perampokan, penipuan, dan pencurian. Bahkan karena tekanan ekonomi seseorang yang baik-baik bisa menjadi nyeleweng yang melanggar nilai-nilai agama. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa permasalahan ekonomi sangat berhubungan erat dengan akidah, akhlak, dan ibadah seseorang. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengisyaratkan bahwa kefakiran itu mendekatkan kepada kekufuran. Kadal fakru ayyakuna kufran. Hadis riwayat Abu Naim. Maka orang yang tidak mau mengeluarkan zakat secara tidak langsung membiarkan orang lain melakukan kejahatan dan pelanggaran agama. Dengan alasan inilah, maka orang yang tidak peduli dengan sesama dan tidak mau mengeluarkan zakat, Allah mengancamnya sebagai orang yang mendustakan agama. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Hasil pertanian atau tanaman wajib dizakati dengan 3 syarat. Pertama, tanaman merupakan jenis tanaman yang banyak ditanam oleh masyarakat. Yang kedua, tanaman merupakan jenis makanan pokok. Yang ketiga, telah mencapai nisab, yaitu batas minimal mengeluarkan zakat sebesar 5 wasak atau sekitar 750 kg tanpa kulit. Untuk padi, maka nisabnya adalah 1.350 kg berupa gabah atau jika berupa beras, maka nisab atau batas minimalnya adalah 750 kg. Zakat pertanian dibayarkan setiap panen, tidak menunggu 1 tahun. Adapun kadar zakat pertanian adalah 10% apabila sistem pengairannya atau sumber yang didapatkan dengan tidak mengeluarkan biaya. Namun apabila pertanian atau perkebunan sistem pengairannya tidak alami tetapi dengan mengeluarkan biaya, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 5%. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebegitu pentingnya pemanfaatan zakat ini, terutama dalam membantu keperluan sosial dan pembiayaan perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sabilillah. Maka tidak heran jika ketika Abu Bakar menjadi Khulafaur Rasyidin, maka beliau sangat tegas dalam menegakkan syariat zakat seraya memerangi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Demikian khutbah Jumat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah pemahaman akan arti pentingnya zakat bagi diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum ibadihil muttaqin وأدبنا بالقرآن الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa radha anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus salat.